Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nana Nur Safitri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Metopen pada bab 1, yaitu perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Soal pertama, jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kedua, sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. Data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan termasuk sumber data yang diperoleh. Jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bagaimana data dianalisis? Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitian. Yang ketiga, jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dan sistematis yang artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang keempat yaitu jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Yang kelima yaitu jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti menjelaskan suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Yang keenam, sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklarifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan research and development. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiah, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. 7. Sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivistik. 8. Jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Penggunaan metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, apabila penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, apabila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, apabila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian, apabila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat, apabila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan,
teori dan produk tertentu. Penggunaan metode kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. 9. Jelaskan kompetensi penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi penelitian kuantitatif yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah, mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen ex post, facto, evaluasi, dan sejenisnya. Memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, dan mampu mengetahui dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti, mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara dan observasi. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. Mampu menyajikan data, menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis. Mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak yang terkait. Mampu membuat abstrak hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Kompetensi penelitian kualitatif. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Menciptakan raport berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau konteks sosial. Mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan, mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru. Dan yang terakhir, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. 10. Menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif ataukah kualitatif? Jenis yang diusulkan di Metopen yaitu penelitian kuantitatif. Bab 2 yaitu proses penelitian, variabel, dan paradigma penelitian. Soal pertama yaitu gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Berdasarkan pada gambar yang ada di buku bahwa setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian menggunakan berbagai teori untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap yang masih merupakan jawaban sementara tersebut,
Selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Meneliti adalah mencari data yang teliti dan akurat. Untuk itu peneliti perlu menggunakan instrumen peneliti. Dalam peneliti sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis dapat menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart atau diagram lingkaran, dan piktogram. Setelah itu dapat disampaikan kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Karena penelitian berkewajiban untuk memberikan saran-saran, melalui saran-saran diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kumpulan penelitian. Kedua, apa pengertian dari masalah? Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. 3. Jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Namun masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Rumusan masalah dapat pada umumnya dinyatakan pada kalimat pertanyaan. Jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau disebut juga variabel yang berdiri sendiri. Kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 6. Jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Soal ke-7, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dan sebuah penelitian? Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Soal ke-8, sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Variabel independen. Variabel ini seiring disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel moderator, variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel interfering, variabel yang secara
teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak diamati dan diukur. Variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. 9. Gambarkan paradigma penelitian Anda. Berbagai permasalahan perbankan di Indonesia dengan pengaruh BI rate, dana pihak ketiga, capital adequacy, rasio non-performing loan, dan suku bunga bank yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja. 10. Sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Variabel terikat yang saya gunakan yaitu penyaluran kredit modal kerja, variabel bebasnya BI rate, dana pihak ketiga, non-performing loan atau disebut juga NPL, suku bunga kredit, dan yang terakhir capital adequacy ratio atau disebut CAR. 3. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengujian hipotesis. Soal pertama yaitu sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Membuat rumusan masalah, menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, dan yang terakhir menyimpulkan. Soal kedua, langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. Telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Ketiga, apa saja isi dari telaah pustaka? Menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan. 4. Sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Kegunaan teori kedua atau prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Kegunaan teori ketiga atau kontrol digunakan mencandera dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecah masalah. Lima, jelaskan langkah-langkah dalam deskriptif teori. Dengan menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya, mencari sumber-sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan relevan. Soal 6, bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis? Menetapkan variabel yang diteliti untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Membaca buku dan hasil penelitian. Membaca buku-buku dan hasil yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Deskriptif teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang sudah dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenan dengan variabel yang diteliti. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Dalam analisis ini, penelitian akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian.
dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sintesa kesimpulan melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan, maupun komparatif atau perbandingan. 8. Hipotesis. Apabila kerangka berpikir berbunyi jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi, maka hipotesisnya berbunyi ada hubungan yang positif dan signifikan. Soal ke-7, bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Hipotesis terbentuk atas dasar dugaan atau konjektur peneliti. Meskipun hipotesis berasal dari tekanan, akan tetapi sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan acuan, yakni teori dan fakta ilmiah. Di dalam memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Berbeda dengan asumsi, hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. Perumusan hipotesis dapat juga menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh nalar dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca indera. Perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya memperoleh dari sumber aslinya, menggambarkan atau menafsirkan dari sumber aslinya, dan menyusun fakta dalam bentuk penalaran abstrak atau abstrak reasoning. Yang terakhir, hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber lain, yaitu kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan, analogi, dan reaksi individu terhadap suatu dan pengalaman. Soal ke-8, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Yaitu dengan variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah pertautan atau hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. 3. Diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif atau timbal balik. Dan yang terakhir, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian. 9. Kembangkan atau susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang Anda usulkan. BI rate berpengaruh negatif signifikan, non-performing loan atau NPL berpengaruh negatif signifikan, capital adequacy ratio berpengaruh positif signifikan, tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif signifikan. Selanjutnya bab 5, yaitu mengenai populasi dan sampel. Soal pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel, yaitu dengan probability sampling terdiri dari simple random sampling, proportionate stratified sampling, disproportionate stratified random sampling, area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. 2. Non-probability sampling terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan yang terakhir snowball sampling. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan probability sampling?
Jelaskan metode pengambilan sampling dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode yang digunakan yaitu sampel random sampling, yaitu dikatakan sampel atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Proportional stratified random sampling yaitu digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 3. Disproportional stratified random sampling yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Cluster sampling atau area sampling digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data yang luas. 3. Berikan contoh metode pengambilan sampel yaitu sampel random sampling. Contohnya yaitu jumlah mahasiswa di sebuah universitas di Jepara yang akan diberikan bantuan. Sampel random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random atau dengan acak sistematis. Soal keempat yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel atau proportional stratified random sampling, yaitu dengan suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 berjumlah 30, S2 40, SMA 80. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi strata pendidikan diambil perwakilan sesuai kebutuhan. Kelima yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel disproportional stratified random sampling, yaitu dengan pegawai PTA memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 400 orang SMA, 600 orang SMP. Maka khusus lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Soal yang keenam yaitu contoh cluster sampling, yaitu dengan satu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Soal ketujuh, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan yaitu sampling sistematis, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Soal ke-8 yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling sistematis, yaitu anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota diberi nomor urut. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misal kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu maka yang diambil sebagai sampel adalah 1, 5, 10, dan seterusnya. Soal ke-9 yaitu contoh sampling kuota, yaitu suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan.
Sampel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel tidak selalu diacak. Soal ke-10 yaitu contoh sampling insidental. Suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan sehingga dipilih dengan secara kebetulan atau cocok dengan sebagai sumber data. Soal ke-11 yaitu contoh sampling purposif. Akan melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan COVID-19, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli atau bekerja melakukan perawatan pasien COVID-19. Soal ke-12, berikan contoh dari sampling jenuh. Akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Soal ke-13 yaitu contoh dari sampling snowball. Survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV/AIDS. Tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut. Namun, para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Soal ke-14 yaitu jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. 2. Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tapi menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. 15. Siapa objek penelitian Anda? Objek penelitian saya yaitu lembaga keuangan bank. 16. Siapakah populasi penelitian Anda? Populasi adalah bank konvensional dan bank syariah resmi di Indonesia. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Populasi yang saya teliti ada 109. Apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Karena penelitian yang saya gunakan yaitu pengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja, sehingga populasi pada bank konvensional dan bank syariah yang resmi di Indonesia sangat penting untuk penelitian yang saya ambil pada saat ini. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Saya menggunakan sampling insidental. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? Penelitian saya menggunakan 3 sampel. Yang terakhir bab 6 yaitu dengan skala pengukuran dan instrumen penelitian. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Soal kedua yaitu fungsi instrumen penelitian. Fungsinya yaitu untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Juga dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Soal ketiga, sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Jenis skala Likert yaitu skala Gartman, skala Scale,
dan skala semantik diferensial. Soal yang keempat, berikan contoh penggunaan skala Likert. Survei terkait tata ruang kelas dengan pertanyaan seberapa baikkah ruang kelas di sekolah X. Berilah jawaban dengan angka 4 jika ruangannya sangat baik, 3 jika tata ruangnya cukup baik, 2 jika tata ruangnya kurang baik, 1 jika tata ruangnya sangat kurang baik. Dijawab dengan melalui tabel yang berisi pernyataan terkait kondisi tata ruang kelas dan interval jawaban. 5 contoh dari skala Goodman. Perihal ini, jika si peneliti ingin mengumpulkan jenis data penelitian tentang kebutuhan mahasiswa, maka terlebih dahulu ditentukan 4 macam kebutuhan, yaitu seperti hal berteman, belajar, rekreasi, dan istirahat, di mana salah satu dimensi dari keempat dimensi tadi akan dibagi menjadi 5 pertanyaan dalam kuesioner, yaitu dengan pertanyaan pertama, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu? Bisa dijawab iya atau tidak. Dan yang kedua, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam melanjutkan pendidikan? Bisa dijawab iya atau tidak. Dan ketiga, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mendapatkan gelar? Bisa dijawab dengan iya atau tidak. Dan yang keempat, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mendapatkan ijazah? 5. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam memenuhi syarat mencari kerja? Yang keenam, apakah dengan belajar Anda akan cepat menikah? Dan yang ketujuh, apakah dengan belajar Anda akan bahagia? Yang keenam yaitu berikan contoh skala rating. Seberapa baik ruang kelas di sekolah C? Berilah jawaban dengan angka. Angka 4 yaitu bila tata ruang itu sangat baik, angka 3 bila tata ruang itu cukup baik, angka 2 bila tata ruang itu kurang baik, dan angka 1 bila tata ruang itu sangat tidak baik. Dijawab dengan melalui tabel yang berisikan pernyataan tentang tata ruang kelas dan interval jawaban. Soal nomor 7 yaitu contoh skala semantik diferensial, yaitu dengan penggunaan skala diferensial semantik mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM suatu universitas dengan cerdas, demokrasi, tidak ramah, bodoh, otoriter, ramah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Responden memberikan tanda F pada nilai yang sesuai dengan persepsinya mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM tersebut. Skala diferensial semantik digunakan untuk memberikan penelitian terhadap suatu konsep atau objek tertentu, misalnya kinerja pegawai, gaya kepemimpinan, penilaian suatu pelajaran, dan sebagainya. Soal nomor 8 yaitu untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang perlu dilakukan? Dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi, cari indikator dari setiap dimensi variabel, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, rumuskan item-item pertanyaan, siapkan petunjuk pengisian instrumen. Soal nomor 9 yaitu jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti, jabarkan variabel-variabel ke dalam beberapa dimensi, cara indikator dari setiap dimensi variabel, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, rumuskan item-item pertanyaan, siapkan petunjuk pengisian instrumen. 10. Sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. Sebutkan pula sumber diperolehnya indikator tersebut. Variabel BI rate tidak menemukan indikator atau proksi di jurnal yang saya temui. Dana pihak ketiga indikatornya deposito plus giro plus tabungan.
yang bersumber dari Nur Laili pada tahun 2021. Variabel kapital adekuasi rasio, indikatornya modal sama dengan modal dibagi ATMR kali 100%, yang sumbernya dari jurnal Fitrianingsih dan Riyadi pada tahun 2020. Yang keempat, sumber non-performing loan atau NPL. Ini indikatornya adalah kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Sumbernya dari jurnal Nur Laili pada tahun 2021. Dan yang terakhir, suku bunga kredit. Ini saya tidak menemukan indikator dari semua jurnal yang sudah saya temui. 11. Jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Saya menggunakan skala rating scale. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.